Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali pada malam ini kita berjumpa melalui satu edisi khusus, edisi persiapan untuk memasuki masa-masa Prapaskah yang diawali dengan ibadah Rabu Abu yang jika Tuhan berkenan akan dilangsungkan besok pada hari Rabu. Dan karena itu tema kita malam ini mengatakan, ingatlah bahwa engkau adalah debu. Dia ambil Kejadian pasal 18 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Saudara, Rabu Abu sebagai awal dari masa Prapaskah yang dulu disebut sebagai masa-masa atau minggu-minggu sengsara. Istilah Rabu Abu sudah dikenal sejak abad ke-8. Secara khusus Rabu Abu sebagai hari di mana kita menghayati tentang betapa rapuhnya kita. Rabu Abu dihayati gereja sebagai masa pertobatan, perkabungan, masa introspeksi diri, dan bahkan jika mungkin berpuasa. Dalam hal ini, abu dipilih oleh gereja karena abu menggambarkan keberdosaan dan kefanaan manusia. Abraham mengatakan di hadapan Allah, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Demikian pula sikap Yosua yang menyadari kedosaan bangsanya. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud. Sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Yosua pasal 7 ayat 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus pernah mengecam dengan keras dalam Injil Matius pasal 11 ayat 21 mengatakan tentang Korasim. Yesus mengatakan, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Berkabung di sini sebagai simbol pertobatan, kain kabung, dan juga bisa dengan menggunakan abu. Dalam hal ini, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, secara simbolik kita merekan abu di dahi dengan tanda salib. Sekiranya bukan dilakukan di masa-masa COVID-19, pendeta yang menaruhkan abu di dahi dengan tanda salib sambil berkata, seperti dalam Kejadian 3 ayat 19, ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi karena di masa-masa COVID-19, seperti petunjuk yang telah disampaikan untuk diikuti, maka dalam rumah tangga kita dapat mengaturnya siapa dari antara kita yang menorehkan dabu di atas dahi anggota keluarga kita sambil mengatakan, ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dan bila kita seorang diri, kita bisa mengatakan, ingatlah aku ini debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara, dalam Injil Markus pasal 1 ayat 17 juga dapat kita diingatkan dalam membubuhkan abu di dahi dan berkata, atau diingatkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil inilah yang memberikan kita kehidupan. Walaupun kita debu adanya, panah adanya, tapi Yesus Kristus, Injil mengantarkan kita untuk mengalami kehidupan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan kami berdoa, menyadari tentang kedosaan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Dosa melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Betapa tidak hari-hari kami masih bergumul dan berlumuran dosa. Mulai di dalam lingkup terdekat kami, di antara anggota keluarga, di antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak terhadap orang tua,
dan di antara kami sebagai sanak saudara, dan di lingkup yang lebih luas lagi dalam persekutuan kami selaku gereja, di tengah-tengah masyarakat dan di tempat kerja kami. Kiranya di hari menjelang Rabu Abu, kami dapat membaharui hidup kami. Jika perlu, kami mendahului meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini kami sakiti, bisa melalui telepon dan memohon maaf. Dan juga dalam doa-doa kita malam ini, kita menyebutkan nama-nama orang yang kita sakiti, orang-orang yang hatinya terluka karena kita. Dan di hadapan Tuhan kita mohon pengampunan. Dan karena itu mari dalam saat teduh, doa-doa pribadi, jika mungkin ada nama-nama yang kita sebutkan, kita ampuni dan mohon pengampun dari Tuhan. Saudara-saudara, mari di hadapan Tuhan, setiap kita yang dengan tulus memohon pertobatan dan pengampunan, Allah dengan anugerahnya dan berkatnya akan menyatakannya itu buat kita. Dan karena itu dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, bukalah hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih pada malam ini. Selamat mempersiapkan ibadah Rabu Abu. Jika Tuhan berkenan, besok kita langsungkan. Amin.